Halo dan selamat datang kembali di Heart Reset Info. Di video ini saya akan menunjukkan kepada Anda cara memperpanjang masa pakai baterai di Google Pixel 9a. Mari kita mulai. Saya tidak akan menunjukkan hal-hal dasar seperti kalian tahu masuk ke pengaturan, lalu ke baterai, lalu ke baterai dan cukup aktifkan penghemat baterai karena itu adalah sesuatu itu sangat jelas dan agak bodoh. Maksud saya, Anda bisa saja melakukan itu, saya tidak bilang Anda tidak boleh melakukannya karena memang bisa, kita bisa saja melakukannya sekarang dan itu memang akan menghemat baterai kita. Tapi saya ingin membahas setiap proses dan bagaimana cara meningkatkan masa pakai baterai Anda tanpa penghemat baterai supaya Anda bisa lebih memahami apa saja yang menguras baterai Anda dan apa yang tidak. Dimulai dari perbedaan yang paling terlihat, yaitu ketika kita menggunakan penghemat baterai, maka tema kita akan otomatis berubah menjadi lebih gelap. Kenapa begitu? Nah, itu karena sebagian besar ponsel saat ini menggunakan layar OLED, yang berarti mereka membutuhkan lebih banyak daya untuk menampilkan pixel putih, dan sebenarnya membutuhkan lebih sedikit daya untuk menampilkan pixel hitam. Dan jelas kita bisa langsung masuk ke pengaturan di sini. Masuk ke tampilan dan sentuh, dan di sini kita punya tema gelap yang bisa langsung kita aktifkan sekarang, dan jelas kamu bisa lihat bahwa sekarang kita punya rasio pixel gelap dibandingkan pixel putih yang jauh lebih baik daripada sebelumnya. Jadi secara alami baterai kita seharusnya bertahan lebih lama, bahkan dengan trik sederhana itu, karena kamu tahu layar ini hampir selalu menyala dan itu salah satu hal yang paling banyak menguras baterai. Namun itu masih belum cukup karena kita bisa pergi dan mematikan jadwalnya jadi temanya selalu gelap. Namun, untuk keperluan video ini, saya akan beralih ke pilihan tema terang, supaya kalian bisa melihat tutorialnya dengan lebih jelas. Berbicara tentang layar itu sendiri dan masih di topik yang sama, kita juga bisa menurunkan tingkat kecerahan. Karena memiliki layar yang terang seperti itu mungkin tidak terlalu membantu. Maksud saya bukan berarti itu buruk, tapi untuk baterai kamu itu cukup buruk. Dan kecuali kamu tidak terlalu sering menggunakan ponsel di luar ruangan misalnya, saya sarankan untuk menjaga tingkat kecerahan tetap rendah, supaya layar kamu tidak membutuhkan banyak daya untuk menampilkan gambar. Dan terakhir, saya ingin menyebutkan bahwa kamu juga bisa menonaktifkan kecerahan adaptif kapan saja, meskipun itu adalah fitur yang sangat bagus, terutama misalnya saat kamu sedang di luar ruangan dan perlu menggunakan ponsel dengan cepat, maka kecerahan akan otomatis meningkat. Ini memang fitur yang sangat bagus, tapi sebagian besar waktu, setidaknya untuk saya, fitur ini tidak terlalu berguna dan tidak diperlukan karena saya bisa, kamu tahu, menaikkan kecerahan sendiri. Artinya, saya jadi kurang punya kendali atas tingkat kecerahan itu sendiri, yang berarti kebanyakan waktu kecerahannya lebih tinggi dari yang saya inginkan sehingga baterai jadi lebih cepat habis. Jadi kita bisa saja mengubahnya secara manual ke tingkat yang lain. Saya akan menjaga tingkat kecerahan tetap di bawah 60, supaya kalian semua bisa melihat sesuatu dengan jelas di kamera, dan saya sendiri juga bisa melakukannya dengan lebih mudah. Terakhir, kita bisa mengubah waktu layar mati. Karena saat ini misalnya, kamu tahu ada yang memanggil saya dari ruangan sebelah, dan saya harus buru-buru ke sana, lalu saya lupa dengan pekerjaan, lupa dengan ponsel, maka ponsel saya akan mati sendiri setelah 30 menit tidak digunakan. Itu berarti layar kamu akan tetap menyala selama 30 menit. Ini benar-benar tidak bisa diterima, dan sebagian besar, orang tidak membutuhkan waktu layar mati selama 30 menit, jadi umumnya kamu ingin menjaga angka itu tetap rendah. Saya sarankan kamu mengaturnya di bawah 2 menit atau bahkan 1 menit. Saya akan mengaturnya ke 2 menit hanya karena saya sedang merekam tutorial ini sekarang, tapi kebanyakan orang sudah cukup dengan waktu layar mati 1 menit, jadi itu tidak akan membutuhkan banyak energi. Setiap kali kita bukan lupa, tapi setiap kali kita meninggalkan ponsel tanpa pengawasan, kamu tahu. Ini sangat penting. Kemudian, meninggalkan semua opsi layar, kita bisa masuk ke sesuatu yang sangat sederhana, yaitu wallpaper. Saat ini kita punya wallpaper bumi yang bagus ini. Meskipun jika kamu lihat lebih dekat, kamu akan melihat lampu-lampu ini bergerak, dan seluruh wallpaper ini, ya, mungkin kamu tidak benar-benar bisa melihatnya di sini, tapi saya bisa melakukannya. Dan seperti yang kamu lihat, ya ini adalah bumi yang nyata, dan pada dasarnya wallpaper ini berubah dan berkembang
Saya cukup yakin tergantung pada jamnya, wallpaper ini akan menggerakkan seluruh bumi. Dan kamu tahu saat kamu mengganti layar, itu juga akan bergerak. Wallpaper seperti ini disebut live wallpaper. Dan live wallpapers memang keren sekali, saya setuju. Namun ada satu masalah sederhana dengan wallpaper seperti itu, yaitu mereka menguras banyak baterai. Pada dasarnya, wallpaper ini selalu memutar video yang berulang terus-menerus. Sebenarnya kebanyakan waktu itu hanyalah sebuah GIF. Tapi kalau kita bicara tentang wallpaper yang spesifik ini, maka itu hanya bumi yang terus bergerak dan dirender setiap saat. Yang seperti bisa kamu tebak, sangat menguras baterai. Jadi saya sarankan kamu masuk ke pengaturan, keluar dari tampilan sekarang, lalu masuk ke wallpaper dan gaya. Dan di bagian wallpaper dan gaya, kita bisa masuk ke lebih banyak wallpaper dan kamu bisa menggantinya ke sesuatu yang sangat sederhana. Kita bisa memilih sesuatu di sini yang pada dasarnya adalah wallpaper bawaan otomatis secara default. Saya akan memilih warna solid dan saya akan pilih yang ini. Dan seperti yang bisa kamu lihat, ini benar-benar hitam pekat. Jika kamu memperhatikan saat saya membahas tema gelap, maka kamu akan tahu bahwa ponsel kita membutuhkan lebih sedikit energi untuk menampilkan piksel hitam dibandingkan dengan menampilkan piksel putih. Jadi, tidak hanya wallpaper sederhana yang akan meningkatkan daya tahan baterai kita, bahkan wallpaper sederhana saja sebenarnya, tetapi memiliki wallpaper yang lebih gelap juga akan meningkatkan umur baterai kita. Dan banyak orang tidak tahu hal itu dan berpikir, oh itu hanya wallpaper, seberapa banyak sih yang dibutuhkan, dan ternyata terutama jika kamu menggunakan wallpaper hidup, itu akan sangat menguras baterai. Selanjutnya, kita punya sesuatu yang sangat sederhana, yaitu Bluetooth, internet, data seluler, dan semua itu. Banyak orang tidak sadar bahwa semua layanan ini juga cenderung menguras banyak baterai, terutama saat kamu menggunakannya, tapi juga saat kamu tidak menggunakannya. Misalnya karena saat ini saya menyalakan Bluetooth, meskipun saya sebenarnya tidak menghubungkan perangkat Bluetooth apapun. Saya tidak punya headphone, saya kasih mikrofon, atau perangkat apapun. Itu hanya Bluetooth yang menyala, dan saya bisa saja mematikannya seperti ini. Dan sekarang saya baru saja menghemat sedikit baterai saya, dan secara keseluruhan, saya telah memperpanjang umur baterai, dan perangkat akan bertahan lebih lama. Kenapa? Karena menyalakan Bluetooth pada dasarnya memberitahu perangkat untuk terus memindai perangkat di sekitar, siapa tahu salah satu perangkat saya akan aktif dan ingin terhubung, kan? Jadi setiap kali saya menyalakan Bluetooth seperti itu, oh, kita sebenarnya bisa, saya bahkan tidak tahu kalau kita punya pengembalian otomatis besok. Itu cukup menarik. Tapi ya, jika saya menyalakan Bluetooth, maka saya akan memintanya untuk terus mencari siapa tahu ada yang perlu. Artinya, hanya untuk berjaga-jaga itu akan menggunakan banyak baterai kita. Hal yang sama juga berlaku untuk internet dan yang lebih penting lagi, data seluler. Yang akan sangat banyak menguras dan bukan hanya data seluler Anda, tapi juga baterai karena itu membutuhkan perangkat Anda untuk tetap berjalan dan aktif di latar belakang. Dan hal yang sama juga berlaku untuk fitur seperti Quick Share yang saat ini tersembunyi karena kita mematikan Bluetooth, tapi Anda tahu itu juga akan menguras banyak baterai Anda. Dan juga hotspot, apapun yang berhubungan dengan data seluler Anda, dan pada dasarnya semua jenis layanan akan menguras baterai Anda. Dan Anda dapat melakukan trik yang sangat sederhana, trik yang sangat cepat, yaitu kapanpun Anda tidak menggunakan salah satu pun, kapanpun Anda tidak memerlukan Wi-Fi atau yang lainnya, Anda cukup mengaktifkan mode pesawat. Dan kemudian setiap koneksi tunggal, setiap koneksi nirkabel tunggal akan keluar, akan secara otomatis dimatikan, yang sangat membantu dalam menghemat masa pakai baterai Anda. Dan kemudian saya ingin masuk ke topik lainnya, yaitu perizinan. Saat ini kita memiliki mode pesawat yang menonaktifkan semua jenis koneksi nirkabel. Namun kita bisa masuk ke pengaturan, kita bisa menggulir sedikit ke bawah dan menemukan keamanan dan privasi. Di sini Anda dapat memastikan di kontrol privasi dan pengelola izin bahwa tidak ada aplikasi kita yang misalnya selalu menggunakan kamera kita, selalu menggunakan lokasi kita, mikrofon, dan itulah sebenarnya 3 hal utama yang paling banyak menguras baterai. Jujur saja, karena kamera, mikrofon, dan lokasi adalah 3 izin yang paling boros daya, karena jelas kamera membutuhkan banyak energi untuk berfungsi.
Hal yang sama juga berlaku untuk lokasi yang secara otomatis akan mengumpulkan banyak data, dan hal yang sama juga berlaku untuk mikrofon. Jadi kita bisa memeriksa setiap aplikasi satu persatu. Meskipun saat ini kamera sedang diblokir, jadi kita bisa membukanya kembali. Jadi menguncinya juga cukup keren, hal yang sama berlaku untuk mikrofon. Kita bisa melihat bahwa untungnya tidak ada aplikasi yang diizinkan menggunakan kamera kita sepanjang waktu, dan itu bagus. Lalu kita bisa memeriksa lokasi kita. Seperti yang bisa Anda lihat, pengaturan lokasi tidak terlalu bagus. Karena ada beberapa hal yang memiliki akses ke lokasi kita sepanjang waktu. Meskipun saya sudah bisa memberitahu Anda bahwa ketiga ini, yaitu Android, Intelligence, Google, dan Personal Safety, memang membutuhkan lokasi bagaimanapun juga. Kita tentu saja bisa, Anda tahu, klik Google dan misalnya mengaturnya agar hanya menggunakan lokasi saat kita menggunakan sesuatu yang berhubungan dengan Google. Tidak, tetap saja akan muncul peringatan bahwa kita pada dasarnya menolak izin ini, sehingga fitur dasar perangkat saya mungkin tidak lagi berfungsi sebagaimana mestinya. Dan ini jadi lebih buruk karena kita menggunakan ponsel Google, seperti Google Pixel, Anda tahu, jadi memastikan Google aktif dan berfungsi adalah sesuatu yang penting bagi kita. Namun, misalnya kita bisa mematikan akses cuaca, jadi misalnya kita bisa dengan mudah mengubah pengaturan cuaca dari izinkan sepanjang waktu menjadi hanya saat Anda menggunakan aplikasi, dan kita bisa mengabaikan ini karena saya cukup yakin setiap aplikasi pasti akan memberikan peringatan ini bahwa kita tetap bisa menggunakan fitur cuaca untuk lokasi kita kapanpun kita membuka aplikasi cuaca. Saya rada menduga bahwa aplikasi tersebut ingin selalu memiliki akses lokasi, misalnya jika Anda memiliki widget di layar utama atau semacamnya. Ini cukup sederhana, tapi tetap saja akan sedikit menghemat baterai Anda. Dan terakhir, kita punya mikrofon. Dan kita seperti yang Anda lihat, untungnya tidak ada aplikasi yang diizinkan menggunakan mikrofon sepanjang waktu. Namun, pada kenyataannya, ini sedikit menipu. Karena ada satu hal, mungkin ada lebih, tapi saya tahu ada satu hal yang bisa mengakses ponsel Anda jika Anda mengaktifkannya. Dan itu adalah Google Assistant. Dan lebih spesifik lagi, itu adalah kata kunci dari Google Assistant. Kita bisa dengan mudah memeriksanya jika kita langsung ke tab, masuk ke layanan Google, beralih ke semua layanan, lalu gulir ke bawah, dan kita akan melihat tepat di bawah pengaturan untuk aplikasi Google, pencarian asisten dan suara. Di sini kita punya hal-hal lain, misalnya kita punya suara yang pada dasarnya, ya, ini tidak penting. Kita hanya bisa melihat pengenalan suara offline kita, yang masih perlu diunduh. Akan tetapi, jika kita masuk ke Google Assistant, yang tidak bisa kita lakukan karena kita menonaktifkan Wi-Fi, maka kita dapat mengaktifkan Wi-Fi kita di sini. Mari kita coba lagi. Astaga. Sekarang kita bisa masuk ke Voice Match. Dan kami ingin memastikan bahwa, hey Google, dinonaktifkan. Jika diaktifkan, maka pada dasarnya Google Assistant akan selalu mendengarkan. Dengan selalu, maksud saya adalah perangkat akan selalu mendengarkan setiap jenis input dari Anda untuk setiap kata Google atau Hey Google atau apapun yang serupa. Perangkat akan mendengarkan, akan menggunakan mikrofon Anda, dan karena itu juga akan menggunakan baterai Anda. Ini adalah sesuatu yang sangat penting. Terutama jika Anda sama sekali tidak menggunakan Google Assistant. Dan terakhir, tips yang lebih umum, ini bukan sesuatu yang bisa Anda nonaktifkan atau aktifkan, tapi hanya sekadar dari waktu ke waktu masuklah ke pengaturan. Masuk ke bagian baterai Anda dan gulir sedikit ke bawah, lalu pada dasarnya buka penggunaan baterai. Di penggunaan baterai, Anda bisa melihat dengan jelas aplikasi mana yang paling banyak menggunakan baterai Anda. Seperti yang bisa Anda lihat, saat ini kamera yang paling banyak karena sudah menyala cukup lama. Tapi jika Anda menggunakan sesuatu seperti TikTok misalnya, dan Anda melihat bahwa, hey, saya menghabiskan 3 jam sehari di sana, dan itu menghabiskan setengah baterai saya, maka Anda tahu ada sesuatu yang salah. Jadi, kita bisa masuk ke aplikasi kamera ini, misalnya kita bisa melihat waktu penggunaan di latar belakang. Saya rasa, oh ternyata bukan waktu latar belakang, kamera sayangnya masuk daftar putih. Kita tidak bisa menonaktifkan penggunaan di latar belakang karena membutuhkan penggunaan baterai tanpa batas. Namun, jika kita masuk ke aplikasi lain, misalnya Chrome, kita bisa melihat, anggap saja ini adalah TikTok saya.
Anda tahu ini menguras baterai saya selalu bisa menonaktifkan penggunaan baterai di latar belakang. Atau jika itu tidak membantu, kita bisa langsung menonaktifkan aplikasi ini, dan sebagai opsi terakhir, kita bisa masuk ke daftar aplikasi yang, saya tadi melewatkannya, yang ada di sini. Kita bisa melihat semua 50 aplikasi. Dan misalnya, berbicara tentang Chrome, sayangnya Chrome tidak bisa dihapus instalasinya, tapi aplikasi lain sangat mudah untuk dihapus. Jadi daripada menonaktifkannya, kita bisa langsung menghapus aplikasi-aplikasi tersebut sepenuhnya dari perangkat kita. Baiklah, itu saja dari video ini. Ingat, tips terakhir adalah selalu sadar seberapa banyak aplikasi-aplikasi menggunakan daya baterai Anda. Jika Anda menggunakan banyak aplikasi besar, seperti banyak game, banyak media sosial yang membutuhkan banyak data, maka baterai Anda memang tidak akan bertahan lama, Anda tahu. Jadi tips terpenting adalah selalu sadar apa yang Anda gunakan dan bagaimana Anda menggunakan perangkat Anda. Baiklah, sekarang benar-benar itu saja untuk video kali ini. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like dan subscribe.